Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, shalom sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu dan Namo Buddhaya. Pada video kali ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Audit Investigatif dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Sebelum memasuki materi, perkenalan singkat bareng Unisbang dulu yuk. Universitas Tikubang Unisbang Semarang merupakan perguruan tinggi swasta yang berada di kota Semarang dan sudah terakreditasi B. Jangan khawatir, di Unisbang sudah terdiri banyak fakultas dengan program studi yang keren-keren loh. Salah satunya adalah Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Terdiri dari 3 program studi yaitu D3 Manajemen Industri, S1 Manajemen, dan S1 Akuntansi. Selain itu, terdapat juga beberapa program studi pasca sarjana yang gak kalah keren juga loh. Jadi jangan ragu untuk kuliah di Unisbang ya. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai ruang lingkup pencegahan kecurangan. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nada Arstia Maharani dengan NIM 1905520131, mahasiswa Universitas Tikubang Unisbang Semarang, program studi S1 Akuntansi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai ruang lingkup pencegahan kecurangan yang akan dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi pertama yang akan saya jelaskan mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecurangan. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecurangan ini menganut teori Fraud Pentagon. Teori Pentagon atau dikenal dengan Cross Fraud Pentagon Theory yang dikemukakan oleh Crow Howard pada tahun 2011. Fraud Pentagon merupakan perluasan teori Fraud Triangle yang dikemukakan oleh Chris Sape yang menyebutkan ada 3 faktor yang menyebabkan fraud terjadi, yaitu yang pertama tekanan, yang kedua kesempatan, dan yang ketiga rasionalisasi. Setelah itu, muncullah teori Fraud Diamond oleh Wolfe dan Hermanson pada tahun 2004 dan menambahkan satu elemen baru penyebab terjadinya fraud, yaitu kemampuan. Nah, teori Fraud Pentagon ini merupakan pengembangan teori dari Fraud Triangle dan Fraud Diamond dengan menambahkan elemen baru yaitu arogansi untuk melengkapi teori-teori pendahulunya. Sehingga teori ini menguraikan 5 faktor penyebab seseorang atau perusahaan untuk melakukan sebuah kecurangan, antara lain yang pertama tekanan, yang kedua kemampuan, yang ketiga kesempatan, yang keempat arogansi, dan yang kelima rasionalisasi. Tekanan atau pressure. Yang dimaksudkan dengan pressure adalah adanya tekanan pada keadaan atau kondisi yang memaksa untuk melakukan kecurangan, gaya hidup atau tuntutan ekonomi, dan juga hal-hal yang termasuk dalam kondisi keuangan maupun non-keuangan. Penggelapan uang perusahaan oleh pelakunya bermula dari suatu tekanan atau pressure yang menghimpitnya. Orang ini mempunyai kebutuhan keuangan yang mendesak, yang tidak dapat diceritakannya kepada orang lain. Konsep yang penting adalah tekanan yang menghimpit hidupnya berupa kebutuhan uang. Bagi pelaku, ia tidak bisa berbagi masalah keuangannya dengan orang lain, padahal berbagi masalah dengan orang lain dapat membantu mencari solusi. Apa yang bisa diceritakan kepada orang lain tentunya bergantung pada orang tersebut. Sebagai contoh, ada orang yang kehilangan uang dalam jumlah besar di meja judi dan ia menyadarinya sebagai suatu masalah, tetapi bukan masalah yang tidak dapat diceritakannya kepada orang lain. Orang lain dengan pengalaman yang sama menganggap masalah itu harus dirahasiakan dan bersifat pribadi. Ada juga masalah mengenai gagal bayar yang dihadapi suatu bank. Bagi bankir tertentu merupakan masalah yang dapat didiskusikannya dengan orang lain
Sedangkan bagi bankir lain, masalah itu harus ditutupi rapat-rapat atau menjadi masalah yang non-shareable baginya. Masalah tadi digambarkan sebagai masalah keuangan, karena masalah ini dapat dipecahkan dengan mencuri uang atau aset lainnya. Seorang penjudi yang kalah habis-habisan merasa harus menutup kekalahannya dengan mencuri. Namun, Tracy mencatat bahwa ada masalah non-keuangan tertentu yang dapat diselesaikan dengan mencuri uang atau aset lainnya. Jadi, dengan melanggar kepercayaan yang terkait dengan kedudukannya. Sebagai contoh, kasir yang mencuri uang perusahaan sebagai balas dendam atas perlakuan tidak adil yang dirasakannya. Dari penelitiannya, Tracy juga menemukan bahwa non-shareable problems yang dihadapi orang-orang yang diwawancarainya timbul dari situasi yang dapat dibagi dalam 6 kelompok, yaitu yang pertama, violation of ascribed obligation. Ini merupakan suatu kedudukan atau jabatan dengan tanggung jawab keuangan membawa konsekuensi tertentu bagi yang bersangkutan dan juga menjadi harapan atasan atau majikannya. Di samping harus jujur, ia dianggap perlu memiliki perilaku tertentu. Banyak lembaga negara dan asosiasi profesi dan bisnis di Indonesia merasa perlu menyusun pedoman perilaku pejabat atau anggotanya. Bahkan, keperluan yang lebih mendesak seringkali bukan pada penyusunan atau pemberian pemahaman kepada yang akan diatur perilakunya, tetapi pada publikasi terhadap masyarakat bahwa kita sudah punya pedoman perilaku, tanpa peduli apakah perilakunya akan seperti yang tercantum dalam pedomannya. Terdapat satu faktor tambahan dalam perspektif tekanan ini yang dapat berpengaruh terhadap kecurangan, yaitu institutional ownership atau kepemilikan saham institusi. Nah, terdapat indikasi ketika terdapat institutional ownership atau kepemilikan saham institusi di perusahaan akan menjadi sebuah tekanan sendiri bagi perusahaan tersebut. Tekanan tersebut terjadi karena pihak manajemen memiliki tanggung jawab yang lebih besar dikarenakan pertanggungjawaban yang dilakukan tidak hanya kepada seorang individu, namun kepada institusi. Selain itu, besarnya kepemilikan saham oleh institusi daripada perseorangan membuat manajemen melakukan usaha yang lebih agar tidak kehilangan para investor tersebut. Salah satunya dengan cara mempercantik laporan keuangan melalui tindak manipulasi. Berdasarkan hal tersebut, dapat diindikasikan semakin besar kepemilikan saham oleh institusi, maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan merasa tertekan sehingga melakukan kecurangan pelaporan keuangan. Yang kedua yaitu problems resulting from personal failure. Merupakan kegagalan pribadi juga merupakan situasi yang dipersepsikan oleh orang yang mempunyai kedudukan serta dipercaya dalam bidang keuangan sebagai kesalahannya menggunakan akal sehatnya dan karena itu menjadi tanggung jawab pribadinya. Chrissy merupakan contoh seorang pengacara yang kehilangan tabungan hasil kerjanya bertahun-tahun. Ia menderita rugi karena menanamkan uangnya dalam bisnis yang bersaing dengan bisnis para pelanggannya. Ia percaya kalau saja ia mau mengungkapkan masalahnya kepada para pelanggannya, maka mereka akan bersedia membantunya. Namun, ia merasa tidak mampu mengungkapkan kegagalan tersebut
karena ia merasa telah mengkhianati para pelanggannya dengan berusaha dalam bisnis rahasia yang bersaingan dengan mereka. Ia bahkan tidak berani mengungkapkan kerugian itu pada istrinya dan memilih untuk mencuri uang perusahaannya. Yang ketiga yaitu business reversals. Christie menyimpulkan bahwa kegagalan bisnis merupakan kelompok situasi yang juga mengarah kepada non-shareable problems. Masalah ini berbeda dari kegagalan pribadi yang dijelaskan sebelumnya, karena pelakunya merasa bahwa kegagalan itu berada di luar dirinya atau di luar kendalinya. Dalam persepsinya, kegagalan itu karena inflasi yang tinggi atau krisis moneter atau ekonomi, tingkat bunga yang tinggi, dan lain-lain. Di dalam pendeteksian kecurangan laporan keuangan, perspektif tekanan ini meliputi ada yang pertama yaitu financial stability. Perusahaan dengan kondisi yang stabil akan menarik perhatian investor dan kreditur. Oleh karena itu, manajer berupaya agar kondisi keuangan perusahaan terus berada dalam kondisi yang stabil. Ketika stabilitas keuangan perusahaan terancam oleh keadaan ekonomi, industri, dan situasi entitas yang beroperasi, maka manajemen akan menghadapi tekanan untuk melakukan tindakan kecurangan, yaitu dengan memanipulasi laporan keuangan yang berkaitan dengan pertumbuhan aset perusahaan. Sehingga financial stability akan mempengaruhi kecurangan pada laporan keuangan. Rendahnya total aset yang dimiliki akan menimbulkan tekanan tersendiri bagi manajemen, karena kinerja perusahaan terlihat menurun, sehingga mungkin akan mengurangi aliran dana investasi di tahun berikutnya oleh investor. Karena alasan itulah, pihak manajemen melakukan manipulasi pada laporan keuangan sebagai alat untuk menutupi kondisi stabilitas perusahaan yang kurang baik. Yang kedua, ada financial target. Financial target merupakan tekanan pihak internal yang telah ditetapkan oleh perusahaan kepada manajemen untuk bisa mencapainya. Financial target tersebut dapat dilihat dari tinggi ataupun rendahnya profitabilitas yang dihasilkan oleh perusahaan. Hal ini disebabkan profitabilitas dijadikan indikator dari kinerja keuangan manajemen perusahaan. Financial target ini dapat diproyeksikan dengan menggunakan rasio ROA atau Return on Asset. Jadi, semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk mencapai target finansialnya, dapat dikatakan bahwa kinerja perusahaan semakin baik. Namun, terkadang ada faktor-faktor tertentu yang tidak dapat dikendalikan perusahaan, sehingga membuat target finansial tersebut tidak tercapai dan eksistensi perusahaan akan diragukan. Maka, manajemen akan termotivasi untuk melakukan kecurangan apabila ROA dari perusahaan terlihat rendah. Perusahaan dengan tingkat ROA yang rendah membuat manajemen cenderung memanipulasi laba, sebab manajemen perusahaan ingin hasil kinerjanya dilihat baik oleh para petinggi perusahaan. Yang ketiga ada external pressure. Tekanan dari pihak luar atau external pressure ini membuat perusahaan berusaha untuk menampilkan performa atau rasio keuangan yang baik dan laba yang tinggi untuk menarik calon investor.
Hal ini akan menciptakan motivasi untuk melakukan manipulasi laba. Salah satu tekanan eksternal adalah kebutuhan perusahaan untuk mendapatkan tambahan utang maupun sumber pembiayaan eksternal lainnya, agar perusahaan tetap terlihat kompetitif. Tekanan eksternal dapat diukur dengan leverage ratio. Nah, leverage sendiri adalah besarnya hutang yang digunakan dalam membiayai operasional perusahaan. Ketika perusahaan memiliki rasio leverage yang tinggi, maka perusahaan itu memiliki utang yang besar. Utang yang besar akan memberikan tekanan kepada manajemen karena resiko kreditnya juga akan tinggi, yang merupakan pemicu terjadinya fraud. Kesempatan atau opportunity. Opportunity adalah keadaan di mana timbulnya kesempatan untuk melakukan suatu kecurangan. VC berpendapat ada dua komponen dari persepsi ini. Yang pertama, general information, yang merupakan pengetahuan bahwa kedudukan yang mengandung kepercayaan dapat dilanggar tanpa konsekuensi. Pengetahuan ini diperoleh dari apa yang ia dengar atau lihat, misalnya dari pengalaman orang lain yang melakukan fraud dan tidak ketahuan atau tidak dihukum atau terkena sanksi. Yang kedua, technical skill atau keahlian yang dibutuhkan untuk melakukan kejahatan tersebut. Ini biasanya keahlian yang dimiliki orang itu dan yang menyebabkan ia mendapat kedudukan tersebut. Contoh, orang yang dipercayakan untuk mengisi cek yang akan ditandatangani atasannya, membuat fraud yang berkaitan dengan pengisian cek, atau seorang petugas yang menangani rekening koran di bank, mencuri dari nasabah yang jarang bertransaksi, atau pemasar menggelapkan uang muka pelanggannya, dan lain-lain. Tentu saja, general information dan technical skill yang dibahas Gracie bukan semata-mata dipunyai oleh orang yang punya kedudukan. Pegawai biasa juga mempunyainya. Namun, mereka yang mempunyai posisi dengan kepercayaan di bidang keuangan ketika menghadapi non-seriable financial problem akan melihat general information dan technical skill sebagai jalan keluar dari masalah itu. Posisi mereka yang mendapat kepercayaan atau trust, khususnya di bidang keuangan, memungkinkan mereka memanfaatkan general information dan technical skill yang mereka miliki. Fraud merupakan salah satu dampak dari pengawasan yang lemah, sehingga memberi kesempatan kepada agen atau manajer untuk berperilaku menyimpang dengan melakukan kecurangan. Nah, perspektif kesempatan ini diukur dengan menggunakan ineffective monitoring. Nah, ineffective monitoring ini merupakan kondisi di mana tidak adanya keefektifan sistem pengawasan internal yang dimiliki perusahaan. Dalam SAS nomor 99 menjelaskan hal tersebut dapat terjadi pada proses laporan keuangan dan pengendalian internal dan sejenisnya, dikarenakan adanya dominasi manajemen oleh satu orang atau kelompok kecil tanpa kontrol kompensasi, serta tidak efektifnya pengawasan dewan direksi dan komite audit. Dengan kurangnya kontrol dari pihak internal, perusahaan menjadi kesempatan tersendiri bagi beberapa pihak untuk memanipulasi data pada laporan keuangan. Selain faktor ineffective monitoring, dalam perspektif kesempatan ini terdapat juga faktor lain yang dapat mempengaruhi kecurangan,
yaitu Quality of External Auditor atau kualitas audit eksternal. Auditor eksternal adalah angkutan publik bersertifikat yang bertugas untuk meneliti, menguji akurasi dan validitas catatan keuangan dan transaksi bisnis dari perusahaan yang telah melakukan kontrak dengan auditor eksternal tersebut. Penunjukan auditor eksternal oleh Komite Audit Perusahaan dianggap dapat melakukan pemeriksaan dan untuk menjamin integritas proses audit. Kualitas audit eksternal ini berfokus pada perbedaan antara pemilihan jasa audit dari kantor akuntan publik atau KAP oleh perusahaan, yaitu Big Four dan non-Big Four. Big Four ini meliputi OPWC, Deloitte, Ernst & Young, dan KPMG. Alasan yang mendasari hal ini adalah KAP Big Four dianggap memiliki kemampuan yang lebih untuk mendeteksi dan mengungkapkan kesalahan pelaporan dalam manajemen. Dengan beberapa alasan tersebut, apabila suatu perusahaan diaudit oleh KAP Big Four, maka peluang untuk dideteksi adanya fraud akan lebih besar karena KAP Big Four dianggap memiliki kemampuan lebih dalam mendeteksi fraud dan menghasilkan hasil audit yang lebih berkualitas. Oleh sebab itu, jika perusahaan menggunakan jasa KAP Big Four, maka kemungkinan adanya fraud akan sangat kecil. Yang selanjutnya yaitu rasionalisasi atau rationalization. Rationalization adalah suatu sikap atau tindakan untuk melakukan pembenaran diri dengan berbagai alasan untuk menutupi tindakan yang salah. Mencari pembenaran sebenarnya merupakan bagian yang harus ada dari kejahatan itu sendiri, bahkan merupakan bagian dari motivasi untuk melakukan kejahatan. Rasionalisasi diperlukan agar si pelaku dapat mencerna perilakunya yang melawan hukum untuk tetap mempertahankan jati dirinya sebagai orang yang dipercaya. Dengan adanya rasionalisasi, tindakan kecurangan akan dianggap sebagai hal yang wajar untuk dilakukan, sehingga memberikan alasan yang rasional atas tindakan penipuan dengan kode etik mereka. Rasionalisasi ini merupakan naluri alamiah kita. Pertama kali manusia akan berbuat kejahatan atau pelanggaran, ada perasaan tidak enak. Ketika kita mengulanginya, perbuatan itu menjadi mudah dan selanjutnya menjadi biasa. Ketika akan mencuri uang perusahaan untuk pertama kalinya, pembenarannya adalah nanti ku bayar, nanti ku ganti. Sekali si pelaku sukses mencuri secara berulang kali, ia tidak memerlukan rasionalisasi semacam itu. Model klasiknya, Tracy mampu menjelaskan terjadinya berbagai fraud yang berkenaan dengan kedudukan atau jabatan. Tetapi tentunya tidak semuanya. Para ilmuwan mengetes model Tracy ini, namun mereka belum berhasil mengembangkan aplikasi praktisnya. Di dalam perusahaan, rasionalisasi terjadi dengan dilakukannya change in auditor. Auditor adalah pengawas penting dalam laporan keuangan. Dari tangan merekalah kita dapat mengetahui bahwa ada perusahaan yang melakukan kecurangan. Perusahaan yang melakukan fraud lebih sering melakukan pergantian auditor. Hal ini dikarenakan untuk mengurangi kemungkinan pendeteksian
tindak kecurangan laporan keuangan oleh perusahaan. Selain itu, adanya peraturan pemerintah yang mewajibkan perusahaan untuk mengganti auditornya dalam jangka waktu tertentu dapat dijadikan sebagai modus oleh perusahaan untuk menyembunyikan jejak kecurangannya, sehingga persepsi ini sangat berpengaruh bagi pelaku untuk melakukan fraud. Yang selanjutnya yaitu kemampuan atau capability. Capability merupakan kemampuan dari seseorang dalam melakukan suatu tindakan kecurangan. Dalam hal ini, contohnya tingginya jabatan adalah salah satu kompetensi seseorang untuk dapat melakukan fraud. Terdapat 6 komponen dalam kompetens atau capability, antara lain: yang pertama posisi, kedua kecerdasan, ketiga percaya diri, keempat pemaksaan, kelima penipuan, dan yang keenam manajemen stres. Berdasarkan komponen tersebut, maka posisi direktur utama, direksi, maupun kepala divisi lainnya merupakan yang paling sesuai dengan karakteristik tersebut, sehingga kecurangan laporan keuangan terjadi karena adanya kemampuan yang memudahkan dirinya untuk melakukan tindakan fraud. Salah satu faktor yang digunakan dalam perspektif kemampuan ini yaitu change in directors. Change in directors adalah penyerahan wewenang dari direksi kepada direksi baru. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki kinerja manajemen sebelumnya. Namun, perubahan direksi dapat mengindikasikan suatu kepentingan politik tertentu untuk menggantikan jajaran direksi sebelumnya. Change in directors diindikasikan mampu menggambarkan kemampuan dalam melakukan manajemen stres. Wolfert dan Hermanson 2004 mengemukakan bahwa perubahan direksi mampu menyebabkan stres period yang berdampak pada semakin terbukanya peluang untuk melakukan fraud. Pergantian direksi bisa jadi merupakan upaya perusahaan untuk menyingkirkan direksi yang dianggap mengetahui fraud yang dilakukan oleh perusahaan. Yang terakhir yaitu arogansi atau arrogance. Arogansi adalah sikap yang menunjukkan bahwa kontrol internal, kebijakan, dan peraturan dari perusahaan tidak berlaku untuk dirinya dan merasa dirinya bebas dari kebijakan, peraturan, dan kontrol internal perusahaan, sehingga merasa tidak bersalah atas fraud-fraud yang dilakukannya. Dengan demikian, kecurangan dapat muncul karena adanya hak superioritas yang dirasakan, sehingga terhindar dari kebijakan perusahaan dan pengendalian internal tersebut yang memicu perbuatan ke arah fraud. Faktor untuk mengukur arogansi terhadap kecurangan yaitu frekuensi foto CEO dalam laporan tahunan. Arogansi digambarkan dengan frekuensi foto CEO dalam laporan tahunan. Banyaknya foto CEO yang terpampang dalam sebuah laporan tahunan perusahaan dapat merepresentasikan tingkat arogansi atau superioritas yang dimiliki CEO tersebut. Seorang CEO cenderung lebih ingin menunjukkan kepada semua orang akan status dan posisi yang dimilikinya dalam perusahaan, karena mereka tidak ingin kehilangan status atau posisi tersebut. Tingkat arogansi yang tinggi dapat menimbulkan terjadinya fraud, karena dengan arogansi dan superioritas yang dimiliki seorang CEO membuat CEO tersebut merasa bahwa kontrol internal apapun tidak akan berlaku bagi dirinya karena status dan posisi yang dimiliki.
Bahkan, terdapat kemungkinan juga bahwa CEO akan melakukan cara apapun untuk mempertahankan posisi dan kedudukan yang sekarang dimiliki. Jadi, frekuensi foto CEO dalam laporan tahunan perusahaan mengindikasikan bahwa fraud dapat terjadi dengan mudah. Selanjutnya, saya Kristabel Fabiola Hermawan Putri dengan NIM 1905520169 akan melanjutkan faktor-faktor yang mencegah tindakan kecurangan. Yang pertama, mencegah fraud. Seperti halnya menangani penyakit, lebih baik mencegah daripada mengobatinya. Para ahli memperkirakan bahwa fraud yang terungkap merupakan bagian kecil dari keseluruhan fraud yang terjadi. Oleh karena itu, upaya yang seharusnya adalah pada pencegahannya. Ada ungkapan yang secara mudah ingin menjelaskan penyebab dan akar permasalahan dari fraud. Ungkapan itu adalah fraud by need, fraud by greed, dan fraud by opportunity. Kata fraud dalam ungkapan tersebut dapat diubah menjadi corruption, financial crime, dan lain-lain. Menghilangkan atau menekan need dan greed yang mengawali fraud dapat dilakukan sejak penerimaan seseorang atau rekrutmen proses, meskipun proses itu bukanlah jaminan penuh. Ini terus ditanamkan melalui fraud awareness dan contoh-contoh yang diberikan pemimpin perusahaan atau lembaga. Contoh yang diberikan oleh atasan telah terbukti merupakan unsur pencegah yang penting. Unsur by opportunity yang telah disebutkan biasanya ditekan oleh pengendalian intern. Dalam upaya mencegah fraud, diawali dengan pengendalian intern. Untuk audit investigatif khusus, diperlukan adanya pengendalian intern khusus guna mencegah fraud atau kecurangan. Di samping pengendalian intern, ada dua konsep lainnya dalam pencegahan fraud, yaitu yang pertama, menanamkan kesadaran tentang adanya fraud atau fraud awareness, dan yang kedua, upaya untuk menilai resiko terjadinya fraud atau fraud risk assessment. David et al. Mengelompokkan fraud ke dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama, fraud yang sudah ada tuntutan hukum tanpa memperhatikan bagaimana keputusan pengadilan. Yang kedua, fraud yang sudah ditemukan tetapi belum ada keputusan dari pengadilan. Yang ketiga, fraud yang belum ditemukan. Pada kelompok yang pertama, yaitu fraud yang sudah ada tuntutan hukum tanpa memperhatikan bagaimana keputusan pengadilan. Fraud dalam kelompok 1 merupakan hal yang sudah diketahui secara umum. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa bisa saja kelompok pada fraud kelompok yang kedua bisa ditemukan juga apabila hasil dari pemeriksaan BPK diungkapkan secara umum pula. Contoh fraud dalam kelompok 1 yaitu fraud yang berupa tindak pidana, misalnya adalah korupsi. Itu adalah khusus kasus-kasus yang berkenaan dengan keuangan negara. Yang kedua, fraud yang sudah ditemukan tetapi belum ada tuntutan hukum. Fraud dalam kelompok kedua lebih sulit diketahui daripada kelompok yang pertama, karena adanya lembaga perlindungan hukum yang sering dimanfaatkan oleh pihak tertuduh, yakni pencemaran nama baik. Yang ketiga, fraud yang belum ditemukan. Fraud dalam kelompok ketiga lebih sulit lagi daripada kelompok kedua dan kelompok yang pertama, karena fraud yang belum ditemukan ini bersifat tertutup rapat dan hanya diketahui oleh pelakunya saja. Terlepas dari kesulitan-kesulitan tersebut, David et al. Mengemukakan bahwa fraud universe atau fraud secara keseluruhan yang sesungguhnya terjadi pada kelompok pertama sebesar 20% dan kelompok kedua dan yang ketiga masing-masing sebesar 40%.
Kesimpulannya, lebih banyak yang tidak kita ketahui dibandingkan dengan yang kita ketahui mengenai fraud, seperti istilah gejala pada gunung es. Selanjutnya, pengendalian intern. Pengendalian intern mengalami perkembangan baik dalam pemikiran maupun dalam prakteknya. David et al. Mencatat setidaknya ada 4 definisi mengenai pengendalian intern. Definisi yang pertama, yaitu sebelum September tahun 1992 adalah kondisi yang diinginkan atau merupakan hasil dari berbagai proses yang dilakukan oleh suatu entitas untuk mencegah atau prevent dan menimbulkan efek jera atau deter terhadap fraud. Definisi yang kedua, yaitu sesudah September 1992 adalah yaitu sebuah proses yang direncanakan untuk dan oleh dewan, manajemen, dan pegawai untuk memberikan kepastian yang memadai dalam mencapai kegiatan usaha yang efektif dan efisien, keandalan keuangan, dan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan lainnya yang relevan. Definisi yang ketiga yaitu bertujuan untuk audit laporan saldo keuangan, struktur pengendalian intern suatu entitas terdiri atas 3 unsur. Yang pertama, lingkungan pengendalian, sistem akuntansi, dan prosedur-prosedur pengendalian. Selanjutnya, definisi yang keempat yaitu suatu sistem dengan proses dan prosedur yang bertujuan khusus dirancang dan dilaksanakan untuk tujuan utama, yaitu untuk mencegah dan menghalangi terjadinya fraud. Perusahaan besar memiliki kebutuhan yang berbeda dengan perusahaan kecil. Perusahaan go publik berbeda dengan perusahaan tertutup. Perusahaan manufakturing berbeda dengan perusahaan jasa. Terlepas dari perbedaan-perbedaan tersebut, dasar-dasar utama dari desain pengendalian intern untuk menangani fraud banyak kesamaannya. Pengendalian intern digolongkan menjadi 2. Yang pertama, pengendalian intern aktif, dan yang kedua, pengendalian intern pasif. Kata kunci pengendalian intern aktif adalah to prevent, yaitu untuk mencegah, membatasi, menghalangi, dan menutup akses pelaku fraud. Sedangkan kata kunci untuk pengendalian intern pasif adalah to deter, yaitu upaya yang dilakukan terhadap pelaku fraud dengan cara tidak dilakukan secara kasat mata atau terang-terangan untuk membuat pelaku fraud jera. Sarana-sarana pengendalian intern aktif yang sudah umum dipakai adalah yang pertama, tanda tangan. Tanda tangan merupakan unsur penting dalam pengendalian intern aktif. Sarana ini merupakan sarana dalam pengendalian intern aktif karena dokumen yang seharusnya ditandatangani namun belum ditandatangani adalah tidak sah. Masalahnya adalah bahwa mereka yang perlu melihat kebenaran atau tidaknya dari tanda tangan adalah yang pertama, bukan ahli membaca tanda tangan ataupun tulisan tangan, dan yang kedua, tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk mempelajari tanda tangan pada dokumen yang bersangkutan, dan yang ketiga, tidak memiliki sampel tanda tangan untuk mengetahui otentik tidaknya tanda tangan tersebut. Tanda tangannya sendiri tidak memiliki titik-titik atau signature recognition points yang memungkinkan analisis tanda tangan yang memadai. Tidak memiliki pengetahuan untuk siapa yang berhak menandatangani dokumen tersebut. Yang kedua ada countersigning atau tanda tangan pengesahan. Pembubuhan lebih dari satu tanda tangan dianggap lebih aman karena khususnya bagi pihak ketiga atau pihak di luar perusahaan atau lembaga lainnya yang bersangkutan. Anggapannya adalah penanda tanda tangan lainnya mengawasi rekannya tersebut. Yang ketiga, password dan PIN.
Tanpa password dan PIN, seseorang tidak bisa mengakses keinginannya. Oleh karena itu, password dan PIN termasuk dalam sarana dalam pengendalian interaktif. Kuncinya adalah kerahasiaan dan confidentiality. Masalahnya adalah orang tersebut mencatat password atau PIN-nya, dan catatan itu dapat ditemukan oleh pelaku fraud dan dimanfaatkan. Selanjutnya, yang keempat, pemisahan tugas. Pemisahan tugas menghindari seseorang dapat melaksanakan tugas sendiri dalam seluruh transaksi, karena secara teoritis, pelaku fraud yang bertindak seorang diri tidak dapat melaksanakan fraudnya. Hal ini dilatar belakangi karena orang-orang yang dipisahkan tugasnya tidak dapat bersekongkol atau tidak ada persekongkolan. Karena pada kenyataannya, banyak tindakan fraud yang dilakukan dalam bentuk bersekongkol dan membuat argumen untuk pemisahan tugas menjadi lemah. Namun, pengendalian intern harus didesain dengan pemisahan tugas. Dan hal yang perlu diingat adalah jangan terlalu terlena akan kelemahan manusia. Yang kelima, ada pengendalian aset secara fisik. Pengendalian aset secara fisik pada dasarnya mengatur gerak-gerik barang, yaitu masuknya barang, keluarnya barang, dan penyimpanannya yang memerlukan otorisasi. Di sini justru titik lemahnya adalah dokumen atau tanda tangan tersebut mudah dipalsukan. Yang keenam, real-time inventory control merupakan perpetual inventory yang mengatur pergerakan persediaan secara on-time. Dalam bentuknya yang canggih, persediaan dapat diberi barcode atau bahkan diberi radio chip untuk merekam keberadaannya. Keuntungannya adalah pencatatan menjadi akurat, namun kelemahannya adalah sistem otomatisasi juga mudah dipalsukan. Yang ketujuh, pagar, gembok, dan semua bangunan serta penghalang fisik. Perlindungan melalui pembatasan akses terhadap harta berharga merupakan hal yang populer. Harga peralatan canggih yang mahal seringkali memberikan rasa aman yang palsu atau false sense security. Selanjutnya, pencocokan dokumen dan pre-number accountable form. Pencocokan antara order pembelian, dokumen penerimaan barang, dan nota tagihan mencoba untuk menghindari selisih-selisih atau kerugian yang terjadi. Dan pre-number form digunakan untuk mencegah adanya formulir berganda, bahwa formulir digunakan sesuai urutan. Sarana-sarana tersebut sudah sering dipergunakan dan sudah umum dan diketahui oleh para pendesain sistem pengendalian intern. Namun, sistem pengendalian interaktif ini memiliki kelemahan, yaitu yang pertama, dari contoh-contoh di atas, kelemahan manusia adalah musuh utama dalam pengendalian intern ini. Yang kedua, sangat rawan invasi atau ditembus oleh pelaku fraud. Di sini, pelaku fraud mencari titik lemah untuk melakukan fraudnya. Yang ketiga, biayanya yang mahal. Karena pengendalian intern aktif ini dapat dilakukan secara terus-menerus tanpa adanya interupsi, maka memerlukan investasi yang mahal. Yang keempat, banyak unsur yang menghambat pelayanan, seperti mengecek tanda tangan, mencocokkan dokumen, countersigning, penggunaan password, dan lain-lain yang menghambat proses pelayanan. Selanjutnya, pengendalian intern pasif. Tujuan dari pengendalian intern aktif dan intern pasif itu sama, yaitu sama-sama mencegah terjadinya fraud. Di sini, contoh dari pengendalian intern pasif, misalnya sedang berada di dalam kereta api, yaitu misalnya petugas kereta api akan memeriksa tiket pada penumpang secara random. Penumpang yang tidak dapat menunjukkan tiketnya dapat dihukum maupun didenda. Dapat disimpulkan
bahwa pengendalian intern pasif itu kasat mata dan dapat diprediksi atau predictable, sedangkan pengendalian intern pasif tidak kasat mata, tidak dapat diprediksi, dan tidak terelakkan. Adapun sarana-sarana dalam pengendalian intern pasif ini yang meliputi yang pertama, pengendalian yang khusus untuk masalah yang dihadapi atau customized controls. Yang kedua, jejak audit atau audit trails. Yang ketiga, audit yang fokus atau fokus audit. Yang keempat, pengintaian atas kegiatan kunci atau surveillance key activities. Yang kelima, pemindahan tugas atau rotation of key personnel. Yang pertama, customized controls, yaitu merupakan hasil dari berpikir positif tentang tidak adanya pemecahan masalah setelah melakukan pengendalian intern pasif. Yang kedua, audit trails atau jejak audit. Dalam menggunakan pengendalian intern pasif, sistem komputerisasi merekam jejak-jejak mutasi atau perubahan dalam catatan yang ditinggalkan atau terekam dalam sistem. Hal ini akan efektif dilakukan apabila jejak-jejak fraud yang ditemukan dapat menunjuk kepada pelakunya. Yang ketiga, audit yang fokus atau fokus audit merupakan audit terhadap hal-hal yang khusus yang berdasarkan pengalaman rawan dan yang sering dijadikan sasaran fraud. Mungkin ada petunjuk mengenai profil tertentu, apakah dari perbuatannya ataukah dari jenis transaksinya. Yang keempat, pengintaian atau surveillance of key activities. Pengintaian bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Misalnya, adanya kamera video yang merekam kegiatan di dalam suatu ruangan dan ruangan kaca atau cermin satu arah. Pengintaian ini juga dapat dilakukan dalam jaringan komputer dari waktu ke waktu untuk melihat bagaimana pegawai memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh perusahaan. Yang kelima, rotation of key personnel atau pemindahan tugas merupakan pengendalian intern pasif yang efektif kalau kehadirannya merupakan persyaratan utama dalam melakukan fraud. Di sini, kelemahan selama menggunakan pengendalian intern aktif dapat dihilangkan dengan menggunakan pengendalian intern pasif. Yang pertama, biaya pengendalian intern pasif itu tidak mahal, tidak semahal saat menggunakan pengendalian intern aktif. Yang kedua, tidak bergantung pada manusia, tidak people dependent. Oleh karena itu, pengendalian intern pasif kebal terhadap kelemahan manusia seperti teledor, korupsi, dan lain-lain. Yang ketiga, tidak mempengaruhi produktivitas yang tidak memperhambat pelayanan. Yang keempat, tidak mudah atau tidak rawan ditembus oleh pelaku fraud. Selanjutnya, faktor-faktor dalam mencegah fraud. Dalam pengendalian intern ini, terdapat 3 tipe pengendalian untuk pencegahan fraud, yaitu yang pertama pengendalian preventif, yang kedua pengendalian detektif, dan yang ketiga pengendalian korektif. Pertama, pengendalian preventif digunakan untuk mencegah terjadinya fraud. Pengendalian preventif ini bisa berupa karyawan yang kompeten dan bisa dipercaya, penggunaan komputer yang memadai, dan prosedur pencatatan yang layak. Contoh pengendalian preventif adalah yang pertama, dibuatnya standar operasional prosedur untuk suatu kegiatan entitas. Yang kedua, dibuatnya pemisahan fungsi dalam suatu entitas. Dan yang ketiga, dibuatnya rentang otorisasi dalam suatu entitas. Yang kedua, ada pengendalian detektif. Pengendalian detektif ini dibuat
dan dirancang untuk menemukan terjadinya kecurangan. Pengendalian ini mencakup pemeriksaan dan perbandingan seperti catatan kinerja dan pemeriksaan independen atas kinerja. Selain itu, pengendalian detektif ini juga meliputi konfirmasi dengan pemasok utang usaha, penggunaan teknik-teknik komputer seperti limit transaksi, kata kunci, pengeditan, dan sistem pemeriksaan seperti audit internal. Contoh pengendalian detektif yaitu yang pertama, dilakukannya rekonsiliasi kas, dan yang kedua, dilaksanakannya audit secara periodik. Dan yang ketiga ada pengendalian korektif. Pengendalian korektif merupakan pengendalian korektif ini dibuat dan dirancang untuk memastikan bahwa tindakan korektif yang diambil untuk memperbaiki hal-hal yang tidak diharapkan atau untuk memastikan bahwa hal-hal tersebut seperti penyalahgunaan, otorisasi yang tidak layak, atau pencurian itu tidak terulang. Contoh kegiatan korektif adalah dilakukannya perbaikan atas suatu sistem informasi atas kesalahan data yang disebabkan adanya error dalam sistem informasi suatu entitas. Sebelum kami mengakhiri video presentasi kami ingin mengingatkan bahwa ada poin penting dalam presentasi kami yang telah dibahas, yaitu pentingnya menanamkan kesadaran tentang adanya kecurangan atau fraud. Meskipun terlihat sepele, namun hal ini dapat membawa dampak positif yang besar jika berhasil diterapkan, baik dari kalangan masyarakat biasa dalam suatu perusahaan dan bahkan di dalam lembaga-lembaga yang berwenang. Kita sering menjumpai adanya masalah-masalah terkait dengan fraud. Meskipun hal ini sulit untuk dihindari, namun hal ini dapat kita mulai dari diri kita sendiri, dengan harapan kita dapat menjadi contoh bagi orang lain dan untuk masa depan yang lebih baik lagi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih atas perhatiannya telah menonton video presentasi kami. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe, serta komen dan share video ini. Semoga video presentasi kami dapat bermanfaat bagi banyak orang untuk kedepannya. Sampai ketemu di video kami selanjutnya.